Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat iman rahimakumullah. Alhamdulillah alamin, bersyukur kepada Allah Ta'ala kita diperjumpakan lagi oleh Allah Ta'ala setelah sekian lama tidak berjumpa. Dan mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita sampai pada hadis yang ke-9 dari babun fil mujahadah, bab yang menjelaskan tentang mujahadah, berjuang sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u, hadis yang ke-9. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada suatu malam. Fa atala al-qiyamah, maka beliau Nabi Muhammad SAW memperpanjang berdirinya. Hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku berangan-angan dengan sebuah urusan yang tidak baik. Qila, ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wa ma hamamta bihi, apa yang kau angankan itu? Qala hamamtu an ajlisa wa'dahu, aku berangan-angan bahwasanya aku duduk dan meninggalkan beliau. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudara sekalian rahimakumullah, pada hadis ini kita mendapatkan banyak pelajaran penting. Yang pertama, bahwa Abdullah ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat besar yang sejak awal sudah masuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau juga dikenal sebagai orang yang bertubuh kecil tetapi sangat pemberani. Beliaulah yang pertama kali menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawakan terompah beliau, yang mengurus wudhunya beliau, yang menutup pintu kamar ketika Nabi Muhammad SAW sudah tidur, yang membangunkan Nabi Muhammad SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud ini cerita, suatu saat pada suatu malam aku sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan sholat malam. Dan kita tahu memang bahwa sholat malam itu wajib bagi beliau, meskipun sunnah bagi kita. Jadi sholat malam ini merupakan amalan wajib Rasulullah SAW dan amalan sunnah bagi kita. Bahkan malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa salat malam ini merupakan syaraful mukminin, keutamaan, kemuliaan bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bahkan menyebut, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian melakukan salat malam. Fa innahu da'bus shalihin qablakum, maka sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian. Saudara sekalian rahimakumullah, jadi salat malamnya Rasulullah SAW ya memang merupakan kewajiban bagi beliau. Dan kalau disebut sepertiga malam terakhir, maka benar-benar sepertiga malam itu habis untuk salat malam, bahkan kadang separuhnya, bahkan kadang semalam suntuk. Subhanallah. Saudara sekalian, maka Abdullah bin Mas'ud cerita
Fa'atala al-qiyamah. Nabi SAW memperpanjang berdirinya. Dan yang dimaksud memperpanjang di sini benar-benar memperpanjang. Karena pada hadis yang sebelumnya ketika Hudzaifah ibnul Yaman pernah cerita bahwa dalam satu rakaat Rasulullah SAW pernah membaca sesudah Al-Fatihah, membaca surah Al-Baqarah, membaca surah An-Nisa, membaca surah Al-Imran, baru setelah itu kemudian beliau rukuk. Saudara sekalian rahimakumullah, maka benar-benar panjang. Bahkan kalau tadi kita jadikan ukuran Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran itu kurang lebih 5 juz, maka paling tidak 2,5 jam beliau berdiri, 2,5 jam. Subhanallah. Saudara sekalian rahimakumullah, maka pantas kalau di hadis yang lain disebutkan kaki beliau sampai bengkak. Maka melihat Rasulullah SAW yang sholatnya lama dalam waktu berdirinya itu, sholat malam itu, maka Abdullah bin Mas'ud, hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku berangan-angan dengan sebuah perkara yang buruk. Apa itu perkara yang buruk, ditanya oleh para sahabat yang lain. Hamamtu an ajlisa wadahu, aku berangan-angan untuk duduk saja dan meninggalkan Rasulullah SAW. Meskipun kemudian itu tidak dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Saudara sekalian rahimakumullah, jadi banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Satu, sholat malam itu sangat dianjurkan bagi kita, meskipun wajib bagi Rasulullah SAW. Yang kedua, boleh berjamaah dalam sholat malam. Yang ketiga, disunnahkan lama berdiri dalam sholat malam. Kemudian perlu kita ingat juga bahwa sholat sunnah ini penting bagi kita. Untuk apa? Yang pertama, untuk menambal kekurangan-kekurangan sholat wajib kita. Karena sholat wajib kita ini penuh dengan kekurangan. Entah di syaratnya, entah di rukunnya, entah di sunnah-sunnahnya, entah di khusyuknya, entah di keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menambal kekurangan-kekurangan ini nanti di akhirat, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa yang diperiksa pertama kali adalah sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-shalah. Bahwa yang pertama kali diperiksa di akhirat itu adalah sholat. In saluhat saluha sa'ir amalihi. Jika bagus sholatnya, maka bagus amalan yang lain. In fasadat fasada sa'ir amalihi. Jika jelek sholatnya, maka jelek pula amalan yang lain. Maka ketika sholat kita misalnya tidak memenuhi kriteria, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, coba dilihat apakah ada sholat sunnahnya, termasuk diantaranya sholat malam kita. Maka hendaknya kita lakukan sholat malam, atau sholat sunnah secara umum, wabil khusus sholat malam. Saudara sekalian rahimakumullah, kemudian hendaknya sholat sunnah ini menjadi penghidup rumah-rumah kita. Karena kalau rumah kita tidak dijadikan sebagai tempat beribadah, tidak dijadikan sebagai tempat untuk membaca Al-Quran, maka hanya menjadi tempat untuk tidur dan makan saja, maka rumah kita menjadi seolah-olah seperti kuburan. Saudara sekalian rahimakumullah, oleh karena itu sholat sunnah ini sangat penting bagi kita. Apalagi kita tahu suatu saat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat, yaitu Ka'ab al-Aslami, apa yang engkau inginkan dariku? Ka'ab al-Aslami berkata, ya Rasulullah, saya ingin di surga bersamamu.
Maka Rasulullah SAW bersabda, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka tolonglah aku atas dirimu dengan banyak sujud. Artinya dengan banyak melakukan salat sunnah. Saudara sekalian rahimakumullah, maka inilah salah satu bentuk mujahadah kita, yaitu banyak melakukan salat sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk memperbanyak salat kita, khususnya salat sunnah, wabil khusus lagi salat malam kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf akhirat. Ihdinas shiratal mustaqim. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.